Ini adalah BMW X3 atau X3. Pegasnya dan engselnya itu dia ada di sebelah sini, jadi rapi banget. Dia nggak pakai lengkap dengan 10 palang yang menurut Koko dari jauh itu cukup kekar, meskipun ukurannya tidak perlu terlalu besar. Dia ring 19, sangat lega ya. Kita udah masuk ke belakang banget senderannya. Ini juga bisa recline, jadi mesin ini punya kelebihan perawatannya gampang dan dia sangat reliable, terutama dibanding pendahulunya N20. Tuh, mesinnya juga udah nyolok, enak ya. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Hari ini kita ada di Tangerang Selatan, tepatnya di BSD. Jadi, include di Jakarta Series. Hari ini aku pengen ceritain BMW yang keren banget. Tahunnya muda, kondisinya keren, dan yang pasti naikannya enak banget. Penasaran detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, pasti lihat depannya udah tahu BMW SUV generasi terbaru karena bentuk lampunya, bentuk grillnya. Tapi sobat mungkin ada yang bingung, ini X3 atau X5 atau X1 karena bentuknya sekarang mirip-mirip banget. Nah, kita ke samping deh. Ini adalah BMW X3 atau X3 versi yang S-Drive. Jadi biasanya kalau kita sering lihat BMW X itu dilengkapi X-Drive atau all-wheel drive system dari BMW. Hari ini pakai S-Drive. Jadi S-Drive itu adalah real-wheel drive. Kalau di X1 itu S-Drive-nya front wheel drive, di X3 itu rear wheel drive atau penggerak belakang. Kalau di X5 Indonesia hanya ada X-Drive gitu. Oke, kita lanjut yuk ke samping. Nah, ini adalah SUV yang ukurannya Koko bisa bilang medium ya, 4,7 meter, nggak bisa dibilang gede-gede banget kalau untuk hari sekarang. 4,7 meter, tapi rasa nyetirnya Koko bilang bahkan lebih lincah daripada sebuah Honda CR-V sekalipun karena dia punya DNA BMW. Nah, kita lihat yang S-Drive ini dia dilengkapi dengan 10 palang yang menurut Koko dari jauh itu cukup kekar, meskipun ukurannya tidak perlu terlalu besar. Dia ring 19, nggak perlu sampai 20 yang membuat mobil sampai nggak nyaman. Nah, ini kita putar ke belakang. Nah, satu yang aku suka banget dari bagasinya BMW adalah tuasnya. Jadi pegasnya dan engselnya itu dia ada di sebelah sini, jadi rapi banget. Dia nggak pakai penutup lagi di sebelah sini yang bikin makan ruangan, jadi rasanya bukaannya itu bener-bener lega banget sobat. Jadi bayangin ya, ini keren ya. Jadi seperti kita bilang kayak dia itu bahasa Jawanya ngawang atau kayak dia floating sistemnya. Jadi nggak ada pegasnya, nggak ada apa ya, nggak ada engselnya lagi di sini. Jadi benar-benar menyatu motor listrik serta engselnya begitu. Nah, di belakang ini barang-barangnya ada beberapa barang dari pemiliknya. Kita lihat ya, ini plastiknya masih lengkap dari baru, belum dilepas. RFT pastinya udah nggak ada ban cadangan lagi karena semua BMW sejak 2009-an sudah pakai run flat tire. Run flat tire artinya ban yang ketika dia kempes, kena paku segala macam, dia nggak bisa sampai kelipet sehingga bisa kita pakai jalan terus, sehingga nggak perlu ban cadangan lagi gitu. Nah, kita lanjut di sebelah sini. Nah, ini tadi senderannya agak mundur ke belakang banget, tapi Koko bisa bilang sangat lega ya. Kita udah masuk ke belakang banget senderannya. Ini juga bisa recline, jadi bisa recline mundur. Tuh ya. Kemudian ada armrest juga di sebelah sini. Tuh, kita bisa lihat ya. Jadi semuanya rasanya mewah khas BMW. Di belakang juga ada kontrol AC-nya. Jadi kontrol suhunya ada, tapi untuk kontrol fan-nya ikut yang depan, tapi dia punya kontrol suhu di belakang. Juga dilengkapi dengan 2 soket USB Type-C di belakang. Oke, interiornya hitam, nuansanya sport, dia belum ada panoramik karena versi S-Drive. Tapi itu menguntungkan banget sobat. Kenapa? Karena sebenarnya untuk bodi sebesar ini yang mendekati ke arah 1,8 1,9 ton, mesin B48 itu sudah menurut Koko ya, kalau kita pakai untuk ngebut sudah mendekati, nggak bisa dibilang bisa ngebut lagi, alias mirip-mirip sama kompetitor Jepang tuh kalau dengan power to weight ratio segitu. Maksudnya apa sih kok gini? Kalau kita pakai yang X-Drive, yang all-wheel drive, pasti menambah bobot 75 kiloan. Belum lagi ditambah panoramik menambah bobot 25 kilo. Udah selisih 100 kilo dengan mesin yang sama, yang versi X-Drive. Dijamin lebih boros dan
lebih pelan kalau untuk in gear acceleration. Kalau untuk start mungkin dia punya traksi lebih bagus, bisa lah angka lebih bagus. Tapi untuk feeling sehari-hari, torsi ngisi di putaran tengah ke atas, pasti lebih enak yang versi rear wheel drive ini. Itu maksudnya. Oke, udah yang belakang, terus kita coba di interior depan ya. Tuh, throttle-nya masih mulus semua, dan ini bahan yang unik ya. Jarang BMW pakai fabric bintik-bintik seperti ini. Nah, untuk kursi dia udah full elektrik kanan dan kiri. Yang sebelah driver nanti aku cek ya, ada memory seat-nya atau enggak. Kemudian di sebelah sini udah soft opening semuanya. Oke lah, mantap nih, mulus, mobilnya mulus. Udah, terakhir kita cek ruang mesin. Tadi aku udah janji bahas mesin ke para sobat. By the way, buat para sobat yang pengen titip jual seperti pemilik X3 S-Drive ini, langsung aja titip jual mobil apapun yang penting memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, bebas tabrak besar di bagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Yang kedua, bebas banjir, jadi interior tidak pernah kerendam banjir. Dan yang ketiga, PR, baik secara administratif, perpajakan, surat. Kemudian PR yang kedua secara mekanikal, jadi matic, mesin, AC, semuanya deh. Transmisi harus kondisinya bagus. Kita buka dulu tuh bagian box. Nah, ini kita bisa lihat tuh, twin power turbo, dia 2000 cc B48, konfigurasinya dia longitudinal, jadi mengarah ke belakang disambung dengan garden. Kemudian dia punya transmisi 8-speed automatic by ZF, jadi terkenal banget konfigurasi ini dipakai di BMW seri 3 mulai dari 2016, F30, sekarang di G20 juga dipakai, di seri 5 di G30 juga mulai dipakai, B48, seri 730 Li di G11 atau G12 juga dipakai. Jadi mesin ini banyak banget dipakai di BMW manapun di Indonesia yang keluar mulai dari tahun 2016 ke atas. Banyak banget yang pakai mesin ini sobat. Jadi mesin ini punya kelebihan perawatannya gampang dan dia sangat reliable, terutama dibanding pendahulunya N20 gitu. Jadi dia jarang seal bocor, turbo aman, charge pipe, boost pipe juga aman. Jadi reliable banget. Dan ngomongin kondisi mobil ini secara spesifik, ini semuanya belum pernah dibuka bautnya, hanya sedikit kotor aja, tapi bisa dilihat ini bener-bener bersih semua sobat. Jadi sampai bagian kita mendekat tuh, bagian ruang mesin ini masih kilap semua ya, bener-bener bagus. Oke, bagian ruang mesin sudah, bagian luar sudah, interior. Sekarang tinggal kita rasain gimana rasa nyetirnya BMW X3 dengan penggerak rear wheel drive aja, karena biasanya yang kita rekam itu all wheel drive. Yuk kita masuk, rasain rasa nyetirnya seperti apa. Oke, sekarang kita ada di dalam. Kita pakai dulu ya seatbeltnya, sobat. $38.000 kilo. Berarti untuk pemakaian 3 tahun ya wajar lah, setahun sekitar 13-14.000 kilo. Kita jalan seperti biasa, joysticknya nah selalu disapa dengan posisi mengemudi yang enak banget kalau kita di BMW. Currently we are in comfort mode, jadi kita cobain comfortnya dulu. Mobil ini suspensinya pasif, bukan adaptive dampers. Jadi menurut aku ya, BMW X3 adalah salah satu BMW yang paling nyaman yang aku pernah setir dari generasi sebelumnya sampai ke generasi ini. Aku nggak nyangka gitu, ternyata SUV dari BMW bisa senyaman itu gitu. Tuh, jadi comfortnya dapat banget di X3. Ini kan setara lawannya dengan GLC atau GLC. GLC juga nggak empuk-empuk banget, jadi kita udah nggak bisa bilang di era sekarang bahwa oh BMW selalu keras tapi handling bagus, Mercy selalu nyaman tapi handling kalah, nggak bisa. Contoh, ini kita sedikit bahas ya di luar mobil ini. Kemarin kita sempat setir itu W205 C300. Koko rasa kayak wah ini sekedar Mercy yang handlingnya biasa aja,
cuman lebih steroid lah mesinnya. Ternyata enggak sob, ternyata handlingnya luar biasa. C300 W205, bahkan Kuku langsung waktu itu apple to apple ya, istilahnya kita langsung habis nyetir itu langsung nyetir 530i G30 generasi terbaru BMW. Handlingnya masih lebih enak C300 W205, percaya nggak percaya. Jadi ternyata kita nggak bisa selalu menggantungkan kepada pengalaman atau ingatan kita, karena sekarang yang namanya brand semuanya beradaptasi. Mereka cari titik tengah di mana orang juga nggak mau handling yang nggak enak, tapi orang juga mau dapat kenyamanan. Jadi banyak pabrikan berlomba-lomba, akhirnya intinya cari titik tengah di mana sweet spotnya mereka menyeting suspensi atau kaki-kaki dari segi bantingan, segi rebound, compression, segala macam lah disetting terbaik untuk customer. Gitu sobat. Oke, nah ini ada sweet bump ya, posisi tidur kita cek. Enak ya. Jadi mobil ini halus, refinementnya dapat ya. Kita injek sedikit gasnya. Tuh, mesinnya juga udah nyolok, enak ya. 184 horsepower, 290 Nm. Udah 80, 86. Enak. Jadi tarikannya enak. Yang pasti kondisinya mulus, matic, kaki-kaki semuanya tidak ada trouble sama sekali. Dan yang Kuku terkesima sih refinement, sekali lagi ini benar-benar kerasa kedap ya, mobil-mobil lewat, kita lewat terowongan, suara gema itu tidak masuk seperti menggaung, tapi rasanya benar-benar keredam dan kita tuh terpisah dari yang ada di luar. Jadi rasanya kita sama mobil ini sendiri, mungkin kalau kita bawa penumpang, bawa keluarga, kita ngobrol di dalam rasanya nyaman banget dan enak gitu sobat. Buat sobat yang pengen titip jual seperti pemilik BMW X3 S-Drive 20i warna hitam 2020 ini, langsung aja hubungi Kuku Mobil di nomor yang sama di bawah, bertanya mobil ini mau titip jual, silahkan, karena di tempat kita benar-benar gratis, tanpa biaya 0 rupiah titip jual. Nanti kalau laku cukup bantu kasih Kuku Mobil komisi, gitu aja sobat. Oke, mobilnya bagus banget bener-bener. Buat sobat yang enjoy dengan konten kita, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Dukung terus channel Kuku Mobil biar kita bisa kasih sobat, semakin hari itu kita ingin meningkatkan terus kualitas konten kita, kualitas apa yang kita bawakan, editing segala macam, kita terus belajar untuk menghibur para sobat lebih baik lagi. Gitu aja. See you next time di mobil yang lainnya. Bye.